Satu set kartu remi hanya membutuhkan biaya produksi beberapa ribu rupiah. Namun, kartu sederhana ini berada di pusat industri kasino bernilai sekitar 4.000 triliun rupiah. Dari meja poker di Las Vegas dan Macau hingga turnamen profesional dengan total hadiah mencapai ratusan miliar rupiah. Setiap kemenangan dan kekalahan, setiap taruhan yang dapat mengubah hidup, selalu dimulai dari 52 kartu yang dipotong, dicetak, dan disempurnakan dengan presisi nyaris sempurna. Jadi, apa yang mengubah selembar kertas sederhana menjadi alat utama dunia kasino? Dan seberapa rumit sebenarnya proses manufaktur di baliknya? Mari kita jelajahi langsung di dalam pabrik. Produksi kartu remi dimulai di ruang desain, jauh sebelum bahan fisik masuk ke lini produksi. Teknisi dan desainer bekerja langsung menggunakan komputer untuk membangun seluruh deck secara digital. Satu kartu demi satu kartu, menggunakan perangkat lunak desain khusus. Dimensi, standar kartu, rasio tata letak cetak, garis potong, dan margin keamanan ditentukan sejak awal agar sesuai dengan mesin cetak dan pemotong industri. Desainer terlebih dahulu menetapkan gaya visual keseluruhan deck. Kartu wajah seperti raja, ratu, dan jack mendapat perhatian khusus. Untuk bagian belakang kartu, simetri mutlak diperlukan. Sebelum masuk tahap cetak uji, file desain akhir diekspor sesuai standar teknis pabrik dan diperiksa berulang kali, mulai dari resolusi, sistem warna, hingga potensi ketidaksejajaran saat pencetakan berlapis. Setelah desain memenuhi semua persyaratan teknis, produksi berpindah ke lantai pabrik, dimulai dari persiapan bahan dasar kertas. Kartu remi bukanlah sekedar kertas biasa. Proses dimulai dengan pembuatan material dasar khusus, berupa karton berlapis dari selulosa murni. Beberapa lapisan tipis kertas direkatkan menggunakan perekat industri untuk membentuk struktur berlapis yang memungkinkan pengendalian presisi terhadap ketebalan, ketakuan, dan fleksibilitas. Pada banyak deck, lapisan inti berwarna gelap ditempatkan di tengah untuk mengurangi tembus cahaya dan menjaga rasa yang konsisten saat kartu ditumpuk. Setelah laminasi dan perataan, kertas dikalibrasi hingga mencapai berat standar sekitar 300 hingga 330 gram per meter persegi. Dari titik ini, proses bercabang dua. Pada sistem tradisional, kertas dipotong menjadi lembaran besar. Pada fasilitas modern berkapasitas tinggi, kertas dibiarkan dalam bentuk gulungan dan masuk ke sistem cetak kontinu. Pendekatan gulungan memungkinkan produksi lebih cepat, tetapi menuntut kontrol ketat terhadap kegangan, tarikan, dan stabilitas dimensi. Permukaan kertas kemudian dilapisi polimer tipis untuk mengurangi penyerapan kelembapan, meningkatkan kelicinan, dan melindungi struktur serat. Pada deck premium, permukaan juga diberi tekstur emboss halus untuk menyeimbangkan kelancaran dan daya cengkeram. Pada sistem lembaran, kertas dimasukkan ke mesin cetak offset. Teknologi ini menggunakan pelat logam dan roll, di mana gambar terlebih dahulu dipindahkan ke selimut karet sebelum ditekan ke permukaan kertas. Tinta, biasanya berbasis minyak atau tinta khusus dengan daya rekat tinggi, dicampur sesuai formula tertentu.
Setiap warna dicetak melalui unit terpisah dan dikeringkan menggunakan panas atau sinar ultraviolet agar tidak luntur sebelum masuk lapisan berikutnya. Setelah dicetak, kartu belum bisa digunakan tanpa lapisan pelindung. Lapisan ini mengunci tinta, menciptakan permukaan halus, dan melindungi kertas dari kelembapan serta minyak dari tangan pemain. Ketebalan lapisan dikontrol ketat, karena perbedaan kecil saja dapat mengubah snap kartu saat dikocok. Sebelum dipotong, setiap lembar melewati inspeksi ketat, baik oleh operator maupun sistem otomatis, untuk mendeteksi cacat seperti warna tidak sejajar, lapisan tidak merata, atau kelengkungan. Ukuran standar kartu adalah 6 x 9 cm. Ada beberapa fasilitas, terutama untuk produksi kartu berkualitas tinggi atau edisi khusus. Proses pencetakan tidak menggunakan kertas gulungan, melainkan kertas yang dicetak per lembar. Dalam metode ini, lembaran karton khusus dipotong terlebih dahulu ke ukuran besar yang presisi, lalu dimasukkan satu persatu ke mesin cetak offset atau digital berkecepatan tinggi. Sistem sheet fed ini memungkinkan kontrol yang jauh lebih ketat terhadap tekanan cetak, ketajaman detail, dan keseragaman warna di setiap kartu. Karena setiap lembar ditangani secara individual, risiko regangan material yang biasa terjadi pada kertas roll dapat diminimalkan. Metode ini juga memudahkan penyesuaian desain, penggantian warna, atau koreksi kecil di tengah produksi tanpa harus menghentikan seluruh gulungan. Hasilnya adalah cetakan yang lebih stabil, tepi kartu yang lebih presisi, dan konsistensi visual yang sangat penting untuk kartu permainan profesional, di mana perbedaan sekecil apapun dapat memengaruhi rasa, keseimbangan, dan keadilan permainan. Lembaran besar yang berisi puluhan kartu dipotong menggunakan mesin berkecepatan tinggi, baik dengan sistem pisau paralel maupun cetakan tekan. Setelah terpisah, kartu masuk ke mesin pembulat sudu. Keempat sudut dipotong dengan radius tetap agar aman dipegang, mengurangi keausan, dan menjaga bentuk dalam jangka panjang. Kartu kemudian dihitung dan disusun otomatis untuk memastikan setiap deck berisi 52 kartu lengkap. Setelah itu, deck dimasukkan ke kotak kertas keras dan dibungkus plastik tipis agar tetap steril dan belum pernah dibuka. Deck-deck selesai, kemudian dikemas ke dalam karton besar untuk pengiriman. Kartu kasino biasanya dikirim langsung ke fasilitas penyimpanan internal tanpa melalui distribusi retail. Pernahkah Anda mendengar tentang pelindung dari kertas yang mampu menahan beban hingga sekitar 45 kg? Itulah karton, salah satu penemuan paling cerdas dalam dunia pengemasan. Berasal dari pohon kayu lunak yang tumbuh cepat dengan serat panjang dan kuat. Karton melewati serangkaian proses ketat untuk menjadi material yang ringan
namun sangat tangguh. Berkat desain lipatannya yang khas, karton mampu menyerap benturan dan menahan deformasi lebih baik dibanding banyak material keras lainnya. Hal ini menjadikannya pelindung ideal bagi barang selama proses pengiriman. Di balik tampilannya yang sederhana, tersembunyi perjalanan industri yang sangat kompleks. Mulai dari panen bahan baku, pemotongan presisi, pelipatan, hingga pengemasan akhir. Memastikan setiap lembar memenuhi standar ketat kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan beban. Dan dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan yang jarang terlihat. Dari batang pohon hingga menjadi kotak pengiriman, untuk mengungkap bagaimana material tipis namun luar biasa kuat ini dibuat. Meski sepenuhnya terbuat dari kertas, karton menopang industri bernilai ratusan ribu triliun rupiah. Pada tahun 2023 saja, nilai pasar global kemasan karton mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Setiap kotak sederhana yang kita lihat sebenarnya mewakili rantai nilai ekonomi yang sangat panjang. Mulai dari sumber daya hutan hingga jaringan logistik global. Tahukah Anda bahwa potak ringan yang kita pegang hari ini dulunya memiliki berat ratusan kilogram? Itu karena sebelum menjadi karton, mereka adalah pohon pinus, eukaliptus, atau cemara yang menjulang tinggi di hutan. Jinana, spesies pohon yang tumbuh cepat, dibudidayakan, dan dipanen dalam siklus terkontrol untuk menjaga keseimbangan ekosistem jangka panjang. Pohon yang memenuhi standar kualitas ditebang, dipangkas, lalu diangkut ke pabrik menggunakan truk atau sistem konveyor. Pengupas bertenaga tinggi menghilangkan kulit kasar luar. Selanjutnya, batang kayu dipecah menjadi serpihan kecil menggunakan pisau berputar atau penggiling bergigi, memperbesar luas permukaan agar lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Dari potongan kayu mentah inilah rantai produksi modern dimulai. Serpihan kayu kemudian dimasukkan ke dalam digester industri besar. Tempat panas dan tekanan tinggi memecah struktur alami kayu. Dengan bantuan larutan alkali, lignin, zat yang merekatkan serat kayu, perlahan larut membebaskan serat selulosa di dalamnya. Hasilnya adalah bubur berwarna coklat muda yang disebut pulp. Meski masih kasar, pulp ini menjadi bahan dasar utama pembuatan karton. Pulp kemudian dicuci, disaring, dan dimurnikan untuk menghilangkan sisa kotoran. Larutan encer dipompa secara merata ke atas sabuk kawat berkecepatan tinggi yang berlubang halus. Lembaran ini kemudian melewati bagian pengepresan dengan roll baja berpemanas. Masing-masing dikalibrasi secara presisi untuk tekanan dan suhu tertentu. Roll-roll ini meratakan permukaan dan mengeluarkan sisa air. Parameter seperti kecepatan, tekanan, dan ketegangan tepi dikontrol otomatis untuk mencegah sobekan atau ketidaksejajaran. Kertas kering kemudian digulung menjadi gulungan besar yang disebut kertas dasar. Kertas ini nantinya akan menjadi lapisan bergelombang di dalam atau lapisan halus di luar karton. Tahap berikutnya adalah pembentukan gelombang. Kunci kekuatan karton. Kertas dimasukkan di antara dua roll baja bergalur yang berputar berlawanan arah. Dengan tekanan dan panas tinggi, kertas dibentuk menjadi gelombang teratur, berbentuk sinus atau V. Struktur ini meningkatkan kekuatan vertikal tanpa menambah berat. Bentuk dan jarak gelombang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan akhir. Setelah dibentuk, lapisan bergelombang langsung masuk ke bagian perekat.
Lem panas diaplikasikan secara presisi pada puncak gelombang, lalu dilapisi kertas luar dan dalam. Seluruh lapisan ditekan bersama hingga menyatu sempurna. Untuk kebutuhan komersial, karton sering dicetak dengan logo, barcode, atau instruksi. Mesin cetak fleksografi otomatis mencetak gambar timbul dengan akurasi tinggi. Sensor memantau kualitas catatan dan pengeringan secara waktu nyata. Setelah dicetak, karton dipotong dan dibentuk. Roll pemotong membuat slot dan garis lipatan, agar karton dapat dilipat tanpa merusak struktur dalamnya. Untuk desain khusus, mesin die cut memotong bentuk kompleks dalam satu proses cepat. Setiap batch harus lolos inspeksi kualitas. Mesin penguji menilai ketahanan terhadap tekanan vertikal dan samping. Karton yang tidak memenuhi standar otomatis disingkirkan. Kota yang wawas, kemudian dilipat, diikat, dibungkus, ditumpuk di atas palet dan diberi kode belacakan sebelum dikirim. Namun, bagi sebagian besar karton, perjalanan ini belum berakhir. Setelah meninggalkan pabrik dan menjalankan tugasnya melindungi barang, karton memasuki fase paling krusial dalam siklus hidupnya. Kotak-kotak ini berpindah tangan, melintasi gudang, pelabuhan, jalan raya, hingga akhirnya tiba di rumah konsumen. Di sana, setelah isi di dalamnya dikeluarkan, karton seringkali dianggap selesai menjalankan fungsinya. Dilipat, ditumpuk, atau bahkan dibuang begitu saja. Padahal, di balik setiap lipatan bekas dan sudut yang penyok, masih tersimpan nilai material yang sangat besar. Karton tidak benar-benar menjadi limbah. Ia menunggu tahap berikutnya dalam perjalanan panjangnya. Dari rumah, toko, dan pusat distribusi, karton bekas dikumpulkan, dipilah, dan diarahkan ke fasilitas daur ulang. Di sinilah siklus industri modern menunjukkan sisi paling berkelanjutannya, mengubah sesuatu yang tampak usang menjadi sumber daya baru. Dan di pusat daur ulang inilah, karton memulai kehidupan keduanya. Namun perjalanan karton tidak berhenti di sana. Di pusat daur ulang, karton bekas dipilah dan dibersihkan dari kontaminan. Karton kemudian dihancurkan dan dicampur air menjadi pulp daur ulang, disaring lalu kembali ke siklus produksi. Daur ulang menghemat biaya energi dan mengurangi emisi karbon. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru tentang sesuatu yang selama ini dianggap sepele, semoga Anda kini melihat kotak karton dengan cara yang berbeda. Setiap hari,
miliaran gelas kertas digunakan di seluruh dunia, menjadikannya salah satu produk konsumen paling umum di planet ini. Di balik kesederhanaan sehari-hari tersebut, tersembunyi sistem manufaktur global yang beroperasi tanpa henti dalam skala yang jarang dibayangkan orang. Dari serat kayu mentah hingga proses pengolahan, pembentukan, pelapisan, dan pencetakan, setiap gelas kertas membawa perjalanan industri panjang yang sebagian besar tidak pernah terlihat. Dalam video ini, kita diajak masuk ke dunia tersebut untuk memahami bagaimana sebuah gelas kertas kecil dapat mencerminkan cara masyarakat modern mendefinisikan ulang kenyamanan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Proses pembuatan gelas kertas dimulai jauh di dalam hutan produksi yang dikelola secara khusus. Hanya pohon yang memang dibudidayakan untuk industri kertas yang dipilih untuk ditebang. Jenis pohon seperti eucalyptus, pinus, dan akasia dipanen pada tingkat kematangan tertentu yang dipilih karena batangnya lurus, cabangnya minimal, dan struktur serapnya seragam. Di area perkebunan, pohon ditebang mengikuti urutan yang telah ditandai sebelumnya. Gergaji mesin industri bergetaran rendah digunakan untuk menghasilkan potongan bersih dan meminimalkan kerusakan serat. Kayu kemudian diangkut menggunakan kendaraan khusus dengan sistem penjepit aman dalam kondisi suhu dan kelembapan terkontrol guna menjaga integritas selulosa. Di area penyimpanan, batang kayu ditumpuk untuk stabilisasi material. Sistem penyemprotan kabut menjaga kadar kelembapan merata antara bagian dalam dan luar kayu. Di dalam pabrik, batang kayu dimasukkan ke mesin pencacah industri dengan bilah baja paduan berputar cepat. Tujuannya adalah menghasilkan sepihan kayu berukuran seragam dan cukup besar untuk mempertahankan panjang serap selulosa. Sudut pemotongan, kecepatan putar, dan daya tumbukan dikontrol ketat untuk membatasi kerusakan serat. Sensor memantau ukuran serpihan secara terus-menerus, memastikan aliran material stabil dengan permukaan potongan bersih, dan kelembapan alami tetap terjaga. Serpihan kayu kemudian disaring dengan klasifikasi presisi. Potongan terlalu besar dikembalikan untuk dicacah ulang. Sementara serpihan terlalu kecil disingkirkan. Hanya serpihan dengan ukuran sesuai standar yang diteruskan. Pada saat yang sama, kadar air disesuaikan melalui peneringan ringan atau stabilisasi kelembapan agar seimbang tanpa menghilangkan air alami di dalam serat kayu. Kontrol ukuran dan kelembapan ini menjaga stabilitas struktur serat dan mengurangi fluktuasi kualitas sepanjang lini produksi kertas. Serpihan kayu yang lolos seleksi dimasukkan ke dalam digester industri tertutup. Di bawah suhu dan tekanan tinggi, larutan kimia dalam proses kraft memecah lignin, zat pengikat serat kayu, tanpa merusak struktur selulosa. Waktu pemasakan, suhu dan konsentrasi bahan kimia dikontrol ketat untuk mencegah degradasi atau pemendekan serat. Pada akhir tahap ini, serpihan kayu berubah menjadi pulp mentah, serat selulosa individual yang tersuspensi dalam cairan. Pulp mentah kemudian melewati sistem pencucian bertahap untuk menghilangkan lignin terlarut dan sisa bahan kimia. Pulp bersih kemudian diencerkan secara signifikan dengan air agar serat tersebar merata. Lalu dialirkan ke mesin pembuat kertas.
Di atas kalat anyam bergerak cepat. Lembaran kertas tipis mulai terbentuk. Air mengalir keluar melalui gravitasi dan vakum, memungkinkan serat saling bertabrakan dan membentuk ikatan. Selanjutnya, kertas melewati silinder pengering berpemanas dengan suhu terkontrol agar air menguap secara bertahap. Setelah pengeringan, kertas mencapai kadar air stabil dengan permukaan rata, ketebalan seragam, dan struktur serat yang cukup kuat untuk penggunaan jangka panjang. Kertas dasar kemudian melewati proses kalender untuk menghaluskan permukaan dan menstabilkan ketebalan. Pada tahap pelapisan, lapisan polimer tipis, umumnya PE atau PLA, diterapkan menggunakan sistem ekstrusi panas. Polimer cair menyebar, membentuk silem kontinu yang menempel kuat pada serat selulosa, menciptakan penghalang terhadap air dan cairan. Ketebalan lapisan dikontrol presisi agar tahan bocor, namun tetap lentur. Lembaran kertas yang telah dikalender memasuki tahap pencetakan desain. Pada fase ini, kertas masih berada dalam bentuk gulungan besar dan datar, memungkinkan proses cetak berlangsung secara kontinu dengan kecepatan tinggi dan presisi yang sangat stabil. Gulungan kertas dimasukkan ke mesin cetak industri, umumnya sistem Strong Flexographic Printing, yang dipilih karena kemampuannya mencetak pada substrat kertas berlapis dengan kecepatan tinggi, konsumsi tinta efisien, dan tingkat konsistensi warna yang dapat dikontrol secara ketat. Setelah dicetak dan dilapisi, kertas langsung memasuki mesin pemotong dan pembentuk. Gulungan kertas dibentangkan dengan tegangan stabil, lalu dipotong menggunakan cetakan baja presisi menjadi pola badan gelas berbentuk kipas. Setiap potongan sudah memiliki ukuran dan sudut yang tepat, agar dapat langsung dibentuk menjadi gelas, tanpa proses tambahan. Potongan kertas kemudian ditata rapi di dalam mesin pembentuk gelas. Sistem otomatis mengambil setiap potongan satu persatu dan menyalirkannya ke unit pembentuk. Di sini, kertas digulung secara presisi hingga membentuk silinder. Lalu sambungan sampingnya diberi perekat dan ditekan dengan panas agar menyatu kuat dan kedap cairan. Setelah badan gelas terbentuk, bagian bawah kertas dimasukkan secara otomatis. Cakram alas ditempatkan di bagian bawah silinder, kemudian dipanaskan dan ditekan hingga terkunci rapat, membentuk dasar gelas yang kuat dan stabil.
Gelas yang telah terbentuk, kemudian distabilkan, ditumpuk, dibungkus secara otomatis, dimasukkan ke dalam karton, diberi label, dan disusun di atas palet. Dari sini, gelas-gelas tersebut siap dikirim ke jaringan retail, kafe, dan hantai minuman di seluruh pasar. Dari lembaran kertas datar hingga produk akhir, perjalanan sebuah gelas kertas melibatkan koordinasi presisi antara mesin, panas, dan otomasi. Di balik benda sederhana ini, tersembunyi sistem rekayasa kompleks yang memastikan kekuatan, ketahanan bocor, dan kecepatan produksi dalam skala industri masif.